Biologi adalah ilmu yang tidak hanya mempelajari teoritis saja, tapi juga untuk dipraktekkan. Praktikum dilakukan di dalam laboratorium. Dalam percobaannya, para siswa menggunakan berbagai peralatan, bahkan ada peralatan yang mahal harganya, dan juga menggunakan bahan-bahan kimia yang sangat berbahaya. Untuk itu, mereka harus bisa menjaga keselamatan kerja dan keselamatan alat dan bahan di laboratorium. Dan sekarang saya telah ditemani oleh seorang guru pembimbing. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Ines. Sebenarnya, seperti apa saja sih prosedur kerja di laboratorium yang aman yang harus ditaati? Pada saat kita bekerja di laboratorium, kita harus hati-hati, baik dalam penggunaan alat-alat maupun bahan kimia yang ada di laboratorium. Hati-hati di sini bukan berarti mempersempit ruang kerja di laboratorium, tetapi lebih cenderung pengendalian diri. Yang penting kita harus mengetahui nama maupun cara pengoperasian alat-alat yang ada, serta kita harus menggunakan bahan kimia secara seefisien mungkin. Sekarang siapa yang tahu alat-alat apa saja yang sering digunakan di laboratorium sekolah? Alat yang sering digunakan dalam praktikum IPA biologi seperti mikroskop, tabung reaksi, gelas ukur, dan termometer Celcius, serta masih banyak lagi. Nah, berarti kalian sudah tahu kan bahwa selain harganya mahal, juga alat-alat laboratorium ini mudah pecah. Untuk itulah kenapa kalian harus hati-hati dalam menggunakannya. Misalnya ketika membawa mikroskop, kalian harus menggunakan dua tangan. Tangan yang satu memegang lengan mikroskop, sedangkan tangan yang satu lagi menyanggah kaki mikroskop. Tadi kan sudah dengan mikroskop. Sekarang bagaimana kalau dengan benda lainnya? Benda lain di laboratorium juga sama saja. Kalian harus hati-hati dalam menggunakannya. Misalnya termometer Celcius. Selain rapuh dan mudah pecah, sehingga termometer Celcius itu tidak boleh digunakan untuk mengaduk larutan. Kemudian termometer Celcius juga tidak boleh menyentuh wadah saat dipanaskan. Dan satu lagi tidak kalah pentingnya, termometer Celcius saat memegang tidak boleh dipegang bagian ujungnya atau bagian yang akan mengukur suhu. Tabung reaksi harus selalu diletakkan di dalam rak tabung reaksi. Dan saat memanaskan zat di dalam tabung reaksi harus menggunakan penjepit tabung reaksi. Wah, ternyata rumit juga ya prosedurnya. Tapi saya sih maklum, karena ini kan juga demi kebaikan kita semua. Lalu bagaimana dengan bahan kimianya? Soalnya kan ada beberapa bahan kimia yang cukup berbahaya. Nah, untuk bahan kimia, terutama bahan kimia berbahaya, kita harus hati-hati dalam memperlakukannya. Misalnya, untuk memindahkan atau mengeluarkan zat kimia berupa serbuk atau butiran, gunakanlah spatula. Jika larutan yang akan dipindahkan ke dalam tabung reaksi, dekatkan mulut botol zat dengan mulut tabung reaksi dengan posisi tabung reaksi miring.